Ali bin Abi Thalib, atau yang lebih dikenal sebagai Ali, lahir di Mekah sekitar tahun 600 M. Dia adalah sepupu Nabi Muhammad karena Ali adalah putra dari pamannya, Abu Thalib. Ali tumbuh di tengah-tengah kehidupan suku Quraisy dan sejak dini menunjukkan tanda-tanda keberanian dan kebijaksanaan. Ali adalah salah satu dari orang-orang pertama yang menerima Islam setelah Nabi Muhammad menerima wahyu. Dia menjadi pengikut setia Nabi sejak usia muda, dan ikut dalam dakwah Islam awal meskipun menghadapi penindasan dari orang Quraisy yang menentang Islam. Salah satu momen penting dalam hidup Ali adalah ketika dia menikahi putri Nabi Muhammad, Fatimah, yang merupakan salah satu dari 4 wanita terbaik di surga dalam pandangan Islam. Ali dan Fatimah memiliki 2 anak, Hasan dan Husain, yang menjadi tokoh penting dalam sejarah Islam. Ali dikenal sebagai prajurit yang ulung dan berani di medan perang. Dia ikut serta dalam sejumlah pertempuran penting dalam sejarah Islam, seperti pertempuran Badar, Uhud, Khandaq, dan lainnya. Ali juga dikenal dengan julukan penghulu pemuda surga oleh Nabi Muhammad. Sebelum Ali menjadi khalifah, dia memiliki karir yang cemerlang dalam pelayanan kepada Islam. Dia menjadi penasehat utama bagi Nabi Muhammad dan menjadi sumber pengetahuan dan hikmah bagi komunitas Muslim. Selama kekhalifahan 3 khalifah sebelumnya, Abu Bakar, Umar, dan Utsman, Ali terlibat dalam berbagai urusan penting dan seringkali disegani oleh komunitas Muslim karena pengetahuannya. Ali adalah seorang ulama Islam yang mendalam dan memiliki pemahaman mendalam tentang agama. Dia dikenal sebagai seorang yang penuh hikmah, dan banyak nasihat dan perkataan bijaknya yang terkenal dalam sejarah Islam. Salah satu contoh terkenal adalah kalimatnya, orang bijak adalah orang yang mengenal dirinya sendiri. Ali juga memainkan peran penting dalam pengumpulan dan penyusunan Al-Quran. Ketika Nabi Muhammad masih hidup, Ali adalah salah satu dari sedikit sahabat yang mendengarkan secara langsung wahyu-wahyu Al-Quran. Setelah wafatnya Nabi, dia diserahi tugas untuk mengumpulkan dan mengatur ayat-ayat Al-Quran dalam bentuk yang kita kenal saat ini. Setelah wafatnya Nabi Muhammad pada tahun 632 M, terjadi perdebatan dan pertentangan di kalangan umat Islam mengenai pemimpin yang harus menggantikan Nabi. Akhirnya, Ali menjadi khalifah keempat setelah 3 khalifah sebelumnya. Namun, masa kekhalifahan Ali dipenuhi dengan konflik dan pertikaian, terutama dengan kelompok yang dikenal sebagai orang-orang yang menentang, Khawarij, dan kelompok yang mendukung perbedaan pendapat dalam urusan kepemimpinan, yang dikenal sebagai Partai Ali, Syiah. Setelah wafatnya Ali, cucunya Hasan dan Husain menghadapi situasi yang sulit. Mereka adalah pemimpin Syiah dan menjadi simbol perlawanan terhadap kekuasaan yang mereka pandang sebagai tidak sah. Hasan menegosiasikan perjanjian damai dengan salah satu khalifah Umayyah, Muawiyah, sementara Husain melakukan perlawanan terbuka dan tragis di Karbala yang menyebabkan wafatnya pada tahun 680 M. Keturunan Ali dan Fatimah, dikenal sebagai Sayyid atau Sayyidah, memiliki status istimewa dalam masyarakat Islam. Mereka dihormati sebagai keturunan langsung Nabi Muhammad dan Ali, dan sering memainkan peran dalam berbagai aspek kehidupan komunitas Muslim, termasuk sebagai pemimpin agama dan tokoh spiritual. Masa kepemimpinan Ali sebagai khalifah penuh dengan konflik dan ketegangan dengan kelompok-kelompok yang sebelumnya mendukung khalifah-khalifah sebelumnya. Konflik politik dan perebutan kekuasaan merupakan ciri khas dari masa pemerintahan Ali, yang seringkali melibatkan pertikaian dan pertempuran antara kelompok-kelompok yang berbeda. Ali bin Abi Thalib mengajarkan pentingnya persatuan dan toleransi di antara umat Islam. Walaupun konflik politik terjadi pada masa kepemimpinannya, Ali selalu menekankan pentingnya menjaga kesatuan umat Islam. Pelajaran ini tetap relevan dalam upaya memahami perbedaan antar kelompok Muslim dan mempromosikan toleransi di dunia Muslim. Selama masa kepemimpinannya sebagai khalifah, Ali berusaha untuk mengakhiri konflik yang telah berkecamuk di umat Islam. Dia mencoba menciptakan rekonsiliasi antara kelompok-kelompok yang berselisih dan mengedepankan perdamaian. Namun, usahanya seringkali terhalang oleh ketegangan politik yang kompleks pada masa itu. Ali menghadapi oposisi sengit dari kelompok Khawarij yang menentang pemerintahannya. Mereka melihat Ali sebagai tidak memadai dalam menegakkan hukum agama. Pemberontakan Khawarij mencapai puncaknya dengan pembunuhan Ali pada tahun 661 M. Ali bin Abi Thalib wafat pada tahun 661 M. Dia dibunuh oleh seorang Khawarij yang memiliki perbedaan pandangan politik. Kematian Ali merupakan momen tragis dalam sejarah Islam, dan ia dianggap sebagai salah satu dari
10 yang dijanjikan surga oleh Nabi Muhammad. Ali wafat pada usia 63 tahun, dan kematian beliau disayangkan sebagai salah satu peristiwa tragis dalam sejarah Islam. Meskipun masa kepemimpinannya penuh dengan konflik, Ali dihormati oleh banyak umat Muslim sebagai tokoh penting dalam sejarah Islam dan sebagai salah satu dari 10 yang dijanjikan surga oleh Nabi Muhammad. Ali dihormati sebagai simbol keadilan dalam Islam. Dia dikenal karena memegang teguh prinsip-prinsip keadilan, bahkan jika itu berarti menghadapi ketidaksetujuan atau konflik. Warisannya sebagai pemimpin adil masih mempengaruhi pemikiran banyak orang dalam dunia Islam. Pemikiran Ali tentang kepemimpinan yang adil dan berlandaskan keadilan seringkali dijadikan dasar kritik terhadap kepemimpinan pada masa-masa abad pertengahan di dunia Muslim. Pengikut Ali seringkali menunjukkan ketidaksetujuan terhadap tindakan-tindakan yang dianggap bertentangan dengan prinsip-prinsip yang diajarkan oleh Ali. Setelah wafatnya Ali, keturunannya memainkan peran penting dalam sejarah Islam. Putra Ali dan Fatimah, Hasan dan Husain, dikenal sebagai cucu Nabi, dan mereka menjadi tokoh-tokoh utama dalam sejarah Islam. Kedua cucu ini memainkan peran penting dalam perkembangan gerakan Syiah. Ali dan masa kepemimpinannya berperan besar dalam memicu perpecahan awal dalam umat Islam. Perselisihan politik yang terjadi pada masa kepemimpinannya menjadi dasar bagi perpecahan antara kelompok Sunni dan Syiah dalam Islam. Kedua kelompok ini memiliki pandangan yang berbeda tentang kepemimpinan dan penafsiran sejarah awal Islam. Meskipun perpecahan antara kelompok Sunni dan Syiah masih ada dalam Islam, Ali juga dilihat sebagai tokoh yang mengingatkan kita akan pentingnya kesatuan umat Islam. Banyak kalangan Islam menekankan bahwa Ali adalah sahabat Nabi yang memiliki peran penting dalam sejarah Islam, dan perbedaan pandangan seharusnya tidak mengaburkan penghargaan atas warisannya.